Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resyana Putri dengan NIM 24043074 dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan artikel konseptual yang telah saya buat yang berjudul Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Pilar Pembangunan Berkelanjutan dalam mendukung pencapaian SDGs di Indonesia. Baik, yang pertama itu ada latar belakang. SDGs itu merupakan agenda pembangunan global yang disepakati oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencapai pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030. Dari 17 tujuan SDGs, saya memilih SDG 8 yang berfokus pada pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Topik ini saya pilih karena masih banyak permasalahan yang dihadapi masyarakat seperti pengangguran, tingginya jumlah pekerja informal, kesenjangan pendapatan, serta perubahan dunia kerja akibat perkembangan teknologi. Karena itu, penciptaan lapangan kerja yang layak dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif itu menjadi sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya ada pertanyaan mendasar seperti yang pertama, mengapa SDGs itu penting bagi pembangunan berkelanjutan? Yang kedua, ada apa tantangan terbesar dalam mewujudkan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, bagaimana peran mahasiswa dalam mendukung SDG 8? Lalu mengapa SDG 8 itu relevan bagi masa depan generasi muda? Adapun tujuan penulisan yang saya buat yang pertama, untuk mengkaji pentingnya SDG 8 dalam pembangunan yang berkelanjutan. Yang kedua, untuk menganalisis tantangan pencapaian pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, mengidentifikasi implementasi SDG 8 di Indonesia. Dan yang keempat, menjelaskan peran pendidikan, perguruan tinggi, dan mahasiswa dalam mendukung SDG 8. Selanjutnya ada SDG 8, yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. SDG 8 ini menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesempatan kerja yang layak bagi semua orang. Pekerjaan yang layak itu tidak hanya berarti memiliki pekerjaan saja, tetapi juga mencakup upah yang adil, perlindungan tenaga kerja, keselamatan kerja, jaminan sosial, serta kesempatan kerja yang setara tanpa adanya diskriminasi. Apabila pekerjaan yang layak itu dapat tercipta, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat, angka kemiskinan itu dapat berkurang, dan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih inklusif. Nah, karena itulah SDG 8 memiliki hubungan yang erat dengan SDGs lainnya seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan berkualitas, dan pengurangan kesenjangan sosial. Selanjutnya ada tantangan dalam pencapaian SDG 8. Meskipun penting, pencapaian SDG 8 itu masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan yang pertama adalah tingginya angka pengangguran, khususnya pada kelompok usia muda. Yang kedua, masih banyak pekerja yang berada di sektor informal sehingga belum mendapatkan perlindungan kerja yang memadai. Yang ketiga, kesenjangan keterampilan tenaga kerja. Lalu yang keempat, otomatisasi dan digitalisasi dalam pekerjaan. Banyak pekerjaan lama yang mulai tergantikan oleh teknologi, sementara tenaga kerja dituntut memiliki kompetensi baru yang sesuai dengan kebutuhan industri. Lalu ketimpangan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja itu masih belum merata, juga menjadi tantangan dalam mewujudkan pekerjaan yang layak bagi seluruh masyarakat. Selanjutnya ada implementasi SDG 8 di Indonesia.
Di Indonesia, implementasi SDG 8 ini memiliki peluang yang besar karena adanya bonus demografi. Bonus demografi berarti jumlah penduduk usia produktif itu lebih banyak dibandingkan usia non-produktif. Kondisi ini dapat menjadi modal penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan seperti tingginya jumlah pekerja informal, lalu pengangguran di usia muda, kesenjangan kualitas sumber daya manusia, serta ketimpangan pembangunan antar wilayah. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan kerja, dan pengembangan UMKM itu menjadi langkah yang penting untuk mendukung pencapaian SDG 8 di Indonesia. Adapun peran pendidikan dan mahasiswa, eh, pendidikan itu memiliki peran yang sangat penting dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan siap untuk menghadapi dunia kerja. Perguruan tinggi itu dapat berkontribusi melalui pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri penelitian, inovasi, dan kegiatan kewirausahaan. Sementara itu, mahasiswa memiliki peran sebagai agen perubahan. Mahasiswa itu perlu meningkatkan kompetensi akademik maupun non-akademik, menguasai teknologi digital, serta mengembangkan kreativitas dan jiwa kewirausahaan. Dengan kemampuan tersebut, mahasiswa tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga dapat menjadi pencipta lapangan kerja yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa SDG 8 itu memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi itu merupakan dua aspek penting yang saling berkaitan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pencapaian tujuan ini masih menghadapi berbagai tantangan seperti pengangguran, dominasi sektor informal, serta kesenjangan keterampilan tenaga kerja. Indonesia itu memiliki peluang besar untuk mencapai SDG 8 melalui bonus demokrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengembangan sektor ekonomi yang produktif. Adapun saran saya yaitu pemerintah itu perlu meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja serta memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Perguruan tinggi itu diharapkan terus mengembangkan pendidikan berbasis kompetensi dan inovasi. Lalu mahasiswa juga perlu meningkatkan keterampilan, memperluas pengalaman, dan mengembangkan jiwa kewirausahaan agar mampu bersaing di dunia kerja. Melalui kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat, diharapkan tujuan SDG 8 itu dapat tercapai sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.